saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita sangat familiar dengan yang namanya seorang misionaris yang bernama E.L. Nommensen. Juga kita pernah mendengar yang namanya misionaris Burton dan Ward. Dan juga banyak misionaris yang datang ke Tanah Batak untuk mengabarkan kabar sukacita dan juga memberikan Injil keselamatan, terkhusus di Tanah Batak. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, apa yang timbul di dalam hati mereka? Mereka meninggalkan keluarganya, mereka meninggalkan kenyamanannya di negaranya, dan pergi memberitakan firman Tuhan. Apa yang ada dalam hati mereka? Yang ada dalam hati mereka adalah bagaimana jemaat atau bahkan umat atau bangsa Batak menerima keselamatan yang sejati. Maka ketika para misionaris datang ke Tanah Batak, itu tidak luput dari bagaimana mereka harus berlelah-lelah, berjerih payah, karena mereka tahu ada berbagai perbedaan budaya yang harus mereka latih dan pelajari. Ada berbagai tantangan yang mereka hadapi. Dan kita tahu ada misionaris yang harus mati di Tanah Batak, tetapi tidak sempat mengabarkan Injil itu. Dan mereka dimakamkan di Lubuk Pining. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, Timotius mengajarkan bahwasanya setiap umat yang percaya kepada Tuhan haruslah hidup dalam perjuangan. Dia harus berjerih lelah di dalam memberitakan firman Tuhan. Dia harus tetap berjuang, bukan hanya soal pemenuhan hidupnya sendiri, tetapi dia harus berjuang bagaimana firman menjangkau jiwa-jiwa yang belum mendengarkan atau percaya kepada Yesus Kristus. Saat ini Bapak Ibu kita diingatkan, kita ditegur, dan juga kita dibimbing oleh firman Tuhan ini. Jangan terlalu sibuk dengan dirimu sendiri. Jangan terlalu sibuk dengan segala kebutuhanmu pribadi. Mari kita uji Bapak Ibu. Kita evaluasi setiap doa-doa kita. Apakah doa-doa kita lebih banyak kita katakan, Tuhan berikanlah padaku ini, berikanlah padaku ini, berikanlah padaku kekayaan, berikan padaku ini, dan lain sebagainya. Pusat doa kita itu siapa Bapak Ibu? Sesungguhnya kita harus menyadari bahwasanya apapun yang kita butuhkan, kita meyakini dan mempercayai Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah mencukupkannya bagi kita. Lalu ketika Yesus mengatakan, mintalah maka akan kuberikan kepadamu, carilah maka engkau akan menemukan, ketoklah maka pintu akan kubukakan padamu. Maka saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, benar Yesus mengajari kita berdoa untuk meminta. Tetapi jangan kita pernah lupa menyebutkan dalam doa-doa kita, supaya kita mengatakan, Tuhan pakailah aku seturut kehendak-Mu. Tuhan pakailah hartaku untuk memuliakan nama-Mu. Pernahkah kita mendoakan demikian Bapak Ibu? Tuhan pakailah kesehatanku, Tuhan pakailah kekuatanku untuk memuliakan nama-Mu. Saat ini kita diuji dan ditantang Bapak Ibu. Bagaimana kita menggunakan stamina kita, kesehatan kita, kekuatan kita, harta kita, pengetahuan kita untuk memuliakan Tuhan Bapak Ibu. Bukan untuk menunjukkan ini aku loh, ini aku yang kuat, ini aku yang power, ini aku yang punya segalanya. Tuhan tidak menginginkan itu Bapak Ibu. Tetapi jikalau kita memiliki berkat, kekuatan, dan apapun yang Tuhan titipkan kepada kita,
Pakailah dengan segala jerih lelahmu dan berjuang untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk mengabarkan kabar sukacita, untuk menjangkau jiwa-jiwa Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Maka hidup ini akan sangat berarti. Jadi hidup ini bukan tentang kita, tetapi tentang Allah. Maka Timotius mengajarkan kepada semua orang yang mendengarkan firman ini, dikatakan itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Jangan berjerih payah dan berjuang hanya untuk keluargamu saja. Jangan berjerih payah dan berjuang hanya untuk diri kita saja, tetapi berjerih payah dan berjuanglah untuk gerejamu, untuk bangsamu, dan juga untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Mengapa kita harus berjerih payah dan berjuang dalam kehidupan ini? Dikatakan di sana, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Jikalau kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, maka jerih payah dan perjuangan kita akan diperhitungkan oleh Allah dan menghidupkan kita kembali setelah mengalami kematian dari dunia ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita akan mendapatkan kehidupan yang selama-lamanya karena kita memiliki Yesus Kristus yang adalah juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kita lihat Bapak Ibu, Yesus adalah juru selamat semua manusia. Semua umat manusia yang mau terpanggil dan mau dijangkau jiwa-jiwa. Siapapun itu dapat terpanggil. Tetapi dikatakan di sana, terutama mereka yang percaya. Saat ini kita diundang Bapak Ibu untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa. Karena keselamatan itu bukan hanya milik kita. Yesus sebagai juru selamat bukan hanya milik kita, tetapi milik semua umat. Lalu tugas dan tanggung jawab orang percaya adalah menjangkau firman sampai kepada mereka, menjangkau berita kesukaan ini sampai kepada mereka, supaya mereka menjadi orang yang percaya. Lalu saat ini, ketika para misionaris dahulu telah mengabarkan kabar baik di tanah Batak, saat ini kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus harus mengabarkan kabar baik itu di seluruh kehidupan kita. Bagaimana caranya, Inang? Saya kan bukan pengkhotbah, saya ini bukan misionaris, saya ini bukan pendeta, saya ini bukan pelayan atau pekerja di gereja. Bapak Ibu, ada tulisan mengatakan satu keteladanan dapat mengalahkan 1000 teori, Bapak Ibu. Maka ketika kamu hidup saat ini, berikanlah teladan yang baik. Berikan teladan yang baik kepada anak-anakmu. Penuh kasihlah, penuh damailah, supaya anak-anak di rumah juga memiliki kasih dan damai. Dan juga tetanggamu yang tidak percaya kepada Yesus akan melihat, oh, orang yang mengikut Yesus itu penuh cinta kasih. Orang yang mengikut Yesus itu penuh dengan damai. Maka dia akan memuliakan Allah kita melalui keteladanan kita. Sekarang kita terpanggil Bapak Ibu menjadi pemberita firman melalui keteladanan hidup kita. Teladankanlah kehidupan yang baik di pekerjaanmu, di rumah tanggamu, di lingkunganmu, di gerejamu. Dan tunjukkanlah kamu adalah anak-anak Allah. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Engkau mengajar kami, mengajak kami untuk berjerih lelah dan berjuang untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di dunia ini. Hidup kami bukan hanya tentang kami, tetapi hidup kami adalah menyenangkan Tuhan. Maka panggillah kami Tuhan, maka bimbinglah kami hidup dalam keteladanan Yesus Kristus, supaya setiap perkataan, perbuatan, tingkah laku kami memuliakan Engkau. Hanya padamu-lah hamba-Mu serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau kiranya memberkati mereka setiap hari, memberkati setiap pekerjaan, rumah tangga, anak-anak mereka, dan apapun yang mereka harapkan. Yang rindu akan jodoh Tuhan, Engkau berikan pendamping hidup. Yang rindu dan haus akan keturunan Tuhan, Engkau berikan pada mereka dan pada kami semuanya anak Tuhan. Engkau memberkati setiap kerinduan umat-Mu. Engkau cukupkan segala apa yang mereka boleh perlukan Tuhan. Engkau
memberkati tumbuh kembang anak-anak. Engkau memberkati studi remaja Napo Sebulung. Engkau memberkati setiap harapan dan cita-cita mereka. Hanya padamu-lah kami berserah ya Yesus, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Horas.